1, 2, 3, come on. Come on, come on. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran fisika. Adapun yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang gerak melingkar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita memulai, silahkan isi dulu presensi yang telah dibagikan melalui Google Form. Oke, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu dapat menyebutkan besaran-besaran gerak melingkar, terus dapat mendefinisikan besaran frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh. Lalu dapat menghitung besar kecepatan sudut, kecepatan linier, posisi sudut, dan gerak. Lalu menganalisis besaran yang berhubungan antara gerak linier dengan gerak melingkar pada gerak menggelinding dan laju konstan. Terus selanjutnya peserta dapat membedakan kecepatan linier dan kecepatan anguler. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya apa itu gerak melingkar? Ada yang bisa jawab? Nah, coba lihat jam ini, jam pada gambar ini. Nah, dia bergerak. Bergeraknya seperti apa? Nah, iya betul. Gerak pada jam di sini itu geraknya melingkar. Nah, gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang membahas tentang gerak parabola, di mana gerak parabola itu geraknya itu membentuk setengah lingkaran, kan? Nah, gerak melingkar ini gerakannya memenuhi atau penuh, membuat suatu lingkaran penuh, enggak setengahnya, enggak seperempatnya, tapi penuh, full satu lingkaran. Nah, adapun dalam satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, di mana itu adalah 2V radian. Nah, dan lalu 1 RPM itu sama dengan 1 putaran per menit. Di mana RPM itu, di mana R itu rotasi itu putaran. Maka 1 RPM itu sama dengan 2V radian. Oke, selanjutnya besaran-besaran pada gerak melingkar. Ada periode, ada frekuensi. Nah, di sini periode itu dirumuskan dengan T sama dengan T kecil per N, dan frekuensi itu F sama dengan N dibagikan dengan T. Nah, periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk gerakan atau untuk benda mencapai satu lingkaran. Sedangkan frekuensi itu banyaknya putaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu
suatu benda itu dapat berapa putaran, apakah 1 putaran atau setengah putaran atau seperempat putaran atau bisa 2 putaran, seperti itu. Nah, dari rumus yang pertama ini atau persamaan yang pertama ini, maka dihasilkan T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Itu buat periode dan frekuensi. Nah, dengan keterangan T itu adalah periode. Nah, di mana satuannya adalah sekon, dan F itu adalah frekuensi di mana satuannya adalah hertz. Dan T itu adalah waktu di mana satuannya adalah sekon, dan N itu banyaknya atau jumlah putaran. Oke, selanjutnya adalah hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, di mana dalam gerak lurus kita sering mendengar dan sering mencari, bahkan dalam sebuah soal itu adalah S, ada V, ada T. Nah, dalam gerak melingkar ini S sama dengan theta dikali dengan R, dan V itu sama dengan omega dikalikan dengan R, dan A itu sama dengan alfa dikalikan dengan R, di mana S adalah jarak tempuh satuannya meter, V adalah kecepatan linear satuannya meter per sekon, A itu percepatan linear satuannya meter per sekon kuadrat, theta adalah posisi sudut satuannya adalah rad atau radian, omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon atau rad per sekon, alfa adalah percepatan sudut satuannya adalah radian per sekon kuadrat, dan R itu jari-jari satuannya meter. Nah, mari kita coba lihat gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini itu ada beberapa anak panah. Ini sebuah benda, geraknya adalah sedang melingkar. Nah, di sini itu ada V, dan di sini ada omega, dan ini juga ada F. Nah, ini itu omega ataupun kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini dalam gerak melingkar, maka geraknya itu ataupun arahnya itu akan belok sesuai dengan sudutnya. Nah, sedangkan untuk kecepatan linier itu V itu adalah arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, jari-jari lingkarannya selalu tegak lurus. Nah, di sini persamaan untuk mencari omega itu adalah sama dengan omega sama dengan 2VF. Nah, selain besaran-besaran yang tadi telah disebutkan pada slide sebelumnya, nah, di sini ada yang namanya percepatan sentripetal. Nah, di mana percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, di mana ada percepatan sentripetal, maka di situ akan ada gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, adapun untuk rumus percepatan sentripetal itu adalah AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, sedangkan untuk gaya sentripetal itu Fs sama dengan M dikalikan dengan AS. Nah, di mana AS tadi itu V kuadrat per R, maka bisa juga Fs sama dengan M dikalikan V kuadrat per R. Dengan keterangan AS adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Fs itu adalah gaya sentripetal, satuannya adalah Newton, dan M itu massa benda, satuannya kilogram, dan V itu kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah benda bermassa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal gerak
benda tersebut. Nah, di sini diketahui M, masa bendanya itu adalah 1 kg dan omeganya ataupun kecepatan sudutnya adalah 120 rpm. Di mana 120 rpm itu kita rubah terlebih dahulu. Nah, 120 rpm itu adalah 120 rotasi per menit, di mana 100 rotasi itu adalah 2 V. Nah, menit itu kita ubah ke sekon. Maka hasilnya 120 dikali 2 V per 60. Dimana karena 120 dengan 60 itu bisa dicoret, maka hasilnya adalah 2 kali 2 V. Nah, 2 kali 2 V adalah 4 V. Nah, ini untuk omeganya. Dan R, di sini diketahui R, jari-jarinya adalah 2 meter. Selanjutnya ditanyakan itu adalah AS dan juga FS. Nah, di mana di sini penyelesaian? AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, di mana karena V-nya itu belum diketahui, maka kita harus cari dulu. V itu sama dengan omega dikalikan dengan R, di mana omeganya sudah diketahui di sini setelah dihitung 4V dan juga R-nya adalah di sini ada 2 meter, maka tinggal 4 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 8V meter per sekon. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke sini nilai dari sini dan juga ada ini 2. Nah, di sini AS itu sama dengan jadi 8V kuadrat per 2, di mana 8V kuadrat adalah 64V kuadrat per 2. 64 dibagi 2 adalah 32. Jadi hasilnya adalah 32 V kuadrat meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatannya. Sedangkan untuk gayanya, Fs dengan M dikalikan dengan AS. Dikarenakan M sudah diketahui bahwa masanya adalah 1 kg, maka 1 kg dikalikan dengan 32 V kuadrat itu dari AS, maka hasilnya adalah 32 V kuadrat Newton. Itu untuk contoh soalnya. Dapat dipahami ya? Oke. Baik, selanjutnya nah, ini. Gerak melingkar itu terbagi menjadi 2 di sini, oke? Ada GMBB dan juga ada GMBB, di mana sepertinya sudah tidak asing lagi gitu kan. Seperti familiar gitu. Pernah mendengar, namun padahal berbeda. Sebelumnya itu disebutkan bahwa ada GLB dan GLBB. Nah, tapi di sini itu GMB dan GMBB, di mana GMB itu adalah gerak melingkar beraturan. Nah, ya merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan ataupun tetap. Nah, sedangkan GMBB itu adalah merupakan gerak melingkar dengan kecepatan sudut berubah beraturan, atau percepatan sudutnya itu adalah konstan ataupun tetap. Nah, ini persamaan GLBB dan GMBB, di mana dalam GLB maksudnya GLB dan GMB. Nah, di mana dalam GLB itu S sama dengan V dikalikan T. Nah, sedangkan dalam GMB itu S-nya itu digantikan dengan theta dan V-nya itu digantikan dengan omega. Jadi theta sama dengan omega dikali T. Sedangkan dalam GLBB dan GMBB itu seperti ini persamaannya. Nah, dalam GLBB itu S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Sedangkan dalam GMBB itu S-nya diganti dengan theta dan V0-nya itu diganti dengan omega 0 dan juga A-nya diganti dengan alfa. Sehingga jadi theta sama dengan omega 0T plus minus setengah AT kuadrat. Sedangkan untuk mencari VT-nya itu sama dengan V0 setengah AT. Nah, untuk 3MBB diganti lagi menjadi V-nya itu jadi omega T sama dengan omega 0 dikali plus minus setengah plus minus alfa T.
Nah, untuk VT kuadrat sama dengan V02 plus minus 2AS. Sedangkan di GMBB itu jadi omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta. Nah, dengan keterangan S itu merupakan jarak tempuh yang satuannya adalah meter, dan V itu adalah kecepatan linear, mana satuannya adalah meter per sekon, dan A itu percepatan linear, satuannya adalah meter per second kuadrat, dan theta itu adalah posisi sudut, satuannya adalah radian. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Alfa itu percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat, dan T itu adalah waktu tempuh. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengisi LKPD yang telah dibagikan, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari GMB dan GMBB. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat semuanya dan kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.